Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi tentang genetika. Materi genetika sendiri yaitu salah satu materi dari mata pelajaran biologi kelas 12. Untuk kelompok 3 sendiri terdiri dari Deul Fahnur Falah dan Ripeli Azizah. Langsung saja ke pembahasan inti yaitu kompetensi dasar dari materi genetika, di mana kompetensi dasar dari materi genetika itu adalah KD 3.3 yang berisi menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam proses penurunan sifat pada makhluk hidup serta menerapkan prinsip-prinsip pewarisan sifat dalam kehidupan. Langsung saja materi genetika, di mana materi genetika sendiri di sini dibagi menjadi dua, yaitu kromosom, gen DNA, dan yang kedua sintesis protein. Untuk sintesis protein sendiri di sini ada dua, yaitu bahan dan proses. Dan untuk bahan dari sintesis protein yaitu DNA dan RNA, dan untuk prosesnya itu ada transkripsi dan translasi. Selanjutnya yaitu kromosom, gen, dan DNA, di mana untuk DNA sendiri adalah urutan ganda polinukleotida yang saling bergulung dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin atau kromosom. Sedangkan untuk gennya sendiri adalah pembawa sifat yang terbentuk dari barisan basa DNA. Selanjutnya yaitu kromosom. Di sini teman-teman bisa dilihat bagian-bagian kromosom. Untuk ukuran dari kromosom sendiri yaitu 12 sampai 50 mikron, dan untuk lebarnya sendiri yaitu 0,2 sampai 20 mikron. Selanjutnya di sini ada kromosom berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu autosom. Autosom sendiri disebut juga sebagai kromosom tubuh, yaitu membawa sifat atau ciri sel-sel tubuh. Dan yang kedua adalah gonosom, di mana disebut juga kromosom kelamin, yaitu membawa ciri atau jenis kelamin, terdiri dari kromosom X dan Y. Selanjutnya yaitu kromosom berdasarkan bentuk atau letak sentromernya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu telosentrik, yang kedua akrosentrik, yang ketiga submetasentrik, yang keempat metasentrik. Teman-teman bisa dilihat di sini ada gambarnya. Untuk yang pertama yaitu telosentrik. Telosentrik ini kenapa telosentrik? Karena sentromernya ada di ujung, jadi hanya punya satu lengan. Sedangkan yang kedua adalah akrosentrik. Akrosentrik sendiri merupakan sentromernya gitu. Sentromernya hampir di ujung sehingga lengannya jadi dua, tapi lengan satunya itu kecil, sekitar ukurannya sekitar 1/4 atau 1/5 dari lengan yang satunya. Sedangkan yang ketiga yaitu submetasentrik, di mana lengan yang satunya adalah setengah dari panjang yang satunya lagi. Jadi bisa dilihat oleh teman-teman, si lengannya itu kecil sebelah gitu. Jadi yang kecilnya itu setengah dari si lengan yang satunya. Yang terakhir yaitu metasentrik, yaitu sentromernya ada di tengah-tengah persis. Jadi si lengannya itu sama panjang. Selanjutnya yaitu gen. Gen sendiri adalah bagian dari rantai DNA yang dapat mengkode suatu polipeptida melalui proses transkripsi dan translasi. Menurut Morgan, gen memenuhi lokus suatu kromosom sebagai zarah kompak yang mengandung satuan informasi genetik dan mengatur sifat-sifat menurun tertentu. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang sintesis protein.
Bisa dilihat di sini ada tabel perbandingan struktur, fungsi, dan materi penyusun DNA dan RNA. Untuk DNA sendiri ditemukan dalam nukleus, yaitu dalam kromosom, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA ditemukan dalam sitoplasma, terutama dalam ribosom dan juga dalam nukleus. Untuk DNA itu berupa rantai panjang dan ganda atau double helix, sedangkan RNA itu berupa rantai pendek dan tunggal. Untuk fungsi dari DNA itu berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein, sedangkan untuk RNA fungsinya itu berhubungan erat dengan sintesis protein. Untuk DNA, kadarnya itu tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan untuk RNA, kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Untuk DNA, basa nitrogen terdiri atas purin, adenin A, dan guanin G, pirimidin, timin T, dan sitosin C. Sedangkan untuk RNA, basa nitrogen terdiri atas purin, adenin A, dan guanin G, pirimidin urasil U, dan sitosin C. Untuk DNA, komponen gulanya deoksiribosa, yaitu ribosa yang kehilangan satu atom oksigen pada atom C nomor 2. Sedangkan untuk RNA, komponen gulanya itu D-ribosa atau pentosa. Yang selanjutnya ada struktur DNA. Menurut James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 mengemukakan suatu model struktur DNA yaitu double helix atau tangga terpilin. Berdasarkan hasil penelitian Watson dan Crick dapat disimpulkan bahwa DNA terdiri atas gula pentosa atau deoksiribosa. Kemudian ada fosfat yaitu PO4 dan basa nitrogen yaitu purin meliputi guanin yaitu G, dan adenin A, serta pirimidin, yaitu meliputi timin, dan sitosin, yaitu C, dengan lambang sitosin. Nah, ada rangkaian kimia antara deoksiribosa dengan purin dan pirimidin yang disebut dengan nukleosida, atau deoksiribonukleosida. Untuk nukleosida tersebut akan berikatan dengan fosfat membentuk nukleotida yang disebut dengan deoksiribonukleotida. Gabungan dari nukleotida-nukleotida akan membentuk suatu DNA. Jadi, molekul DNA merupakan polimer panjang dari nukleotida yang dinamakan dengan polinukleotida. Untuk struktur DNA-nya bisa dilihat di gambar di samping. Selanjutnya ada replikasi DNA. Untuk replikasi DNA akan menghasilkan DNA baru. Ada 3 hipotesis yang menjelaskan tentang replikasi DNA. Yang pertama, menyatakan bahwa bentuk double helix DNA yang lama tetap dan langsung menghasilkan double helix yang baru, yang disebut dengan konservatif. Dan yang kedua yaitu menyatakan double helix akan terputus-putus. Selanjutnya segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen-segmen yang baru yang bergabung dengan segmen lama, membentuk DNA baru. Hipotesis ini disebut dengan dispersif. Yang kemudian yang ketiga menyatakan dua pita spiral dari double helix memisahkan diri setiap pita tunggal mencetak pita pasangan yang disebut dengan semi. Dan yang selanjutnya ada RNA atau ribonukleot acid atau asam ribonukleat. Pada RNA tersusun seperti DNA, yaitu molekul-molekul gula D-ribosa gugus fosfat. Namun pada basa nitrogennya terdiri atas basa purin yang meliputi adenin A dan guanin G, serta pirimidin yang meliputi urasil U dan sitosis yaitu C. Untuk struktur RNA-nya ada Untuk struktur RNA berbeda dengan DNA yang memiliki rantai ganda. RNA hanya memiliki rantai tunggal. Setiap pita RNA merupakan polinukleotida dari RNA. Ada tipe RNA
yaitu berbeda halnya dengan DNA yang terletak dalam nukleus. RNA banyak terdapat dalam sitoplasma, terutama ribosom, walaupun ada pula beberapa di antaranya dalam nukleus. Dalam setiap sitoplasma, kadar RNA berubah-ubah. Hal ini dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Ketika suatu akan disintesis, kandungan RNA dalam sel meningkat, begitu pula sebaliknya. RNA memiliki komponen gula berupa D-ribosa atau petosa. Pada RNA juga memiliki basa nitrogen yang serupa dengan DNA. Hanya saja pada basa timin pada pirimidin diganti dengan urasil. Untuk tipe-tipe RNA-nya ada 3. Yang pertama rRNA ribosa, kemudian ada mRNA atau messenger RNA, dan yang terakhir ada tRNA atau transfer RNA. Pada rRNA yaitu RNA yang terdapat dalam sitoplasma, tepatnya di ribosom, dan berfungsi untuk mengatur dalam proses sintesis protein. Dan molekul rRNA berupa pita tunggal, tidak bercabang, dan fleksibel. Untuk mRNA dibentuk dalam nukleus merupakan RNA terbesar dan terpanjang. mRNA berfungsi membawa kode genetik dari DNA ke ribosom. mRNA dicetak oleh DNA dalam inti, yang kemudian nantinya dikirim ke ribosom. Dan yang terakhir ada tRNA. tRNA ini merupakan RNA yang terdapat dalam sitoplasma dengan rantai terpendek yang bertugas menerjemahkan kodon dari mRNA, dan transfer RNA berfungsi untuk mengangkut asam amino ke tempat sintesis protein, yaitu ribosom, melalui penerjemah kode-kode yang dibawa mRNA. Yang selanjutnya ada proses sintesis protein. Untuk tahapan pertama yaitu transkripsi yang terjadi di dalam nukleus, dan percetakannya mRNA atau RNAD atau kodon dengan menjiplak rantai DNA sensi atau kodogen. Untuk tahapan proses transkripsi sendiri ada 3. Yang pertama, inisiasi permulaan transkripsi. Pada tahapan ini yaitu sebagai berikut. 1. RNA polimerase melekat pada daerah polometer atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Dan yang kedua yaitu RNA polimerase yang kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Dan yang ketiga yaitu RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Dan tahap kedua yaitu elongasi atau pemanjangan transkripsi. Pada tahapan elongasi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari 5 inci ke 3 inci sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Dan yang kedua, RNA akan membentuk pasangan basa adenin A dengan yang selanjutnya ada tahapan terminasi atau pengakhiran transkripsi. Pada tahapan terminasi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Dan yang kedua, rantai DNA. Nah, untuk selanjutnya ada translasi, yang dimana proses translasi sendiri terbagi atas 3 tahap, yaitu 1. Tahap awal atau inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit di sekitar messenger RNA untuk dibaca dan ditransfer RNA pertama yang membawa asam amino methionine atau yang cocok dengan start codon AUG.
Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Dan yang kedua ada elongasi atau memperpanjang rantai. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini messenger RNA dibaca satu kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, transfer RNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Nah, ini gambar proses translasi dari messenger RNA kemudian untuk menjadi protein. Nah, untuk molekul yang terlibat dalam proses translasi ini ada mRNA atau messenger RNA, kemudian ada tRNA yang dimana asam aminonya akan diperpanjang, dan ribosom yang dimana ada rRNA dan protein ribosom. Dan yang terakhir yaitu tahap terminasi. Tahap ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon yaitu AUG, UAA atau UAG memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari transfer RNA dan lepas keluar dari ribosom. Terima kasih telah menyimak video ini. Maaf apabila dalam penyampaian materinya kurang jelas. Dan untuk yang ingin bertanya, silakan bisa didiskusikan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.